Oke, kita mulai ya. Saya izin matikan komen yang ada di Igoy. Langsung aja kita mulai live malam hari ini. Hari ini saya bahas dari IHSG dulu. IHSG-nya melemah 1,06%, ya. Jadi dia melemah 1,06%. Penurunannya didorong oleh saham AMMN. Nanti aku akan jelasin kenapa kira-kira AMMN ini turun sendiri, kenapa yang lain kemarin udah sempat naik. Meskipun hari ini saham emas metals turun, tapi sebenarnya tuh kemarin-kemarin udah sempat naik gitu. Terus kemudian selain AMMN, ada saham metals yang turunnya lumayan signifikan. Aku ngelihatnya sih profit taking. Ini ada Antam, dia turunnya lumayan, dia breakdown bentuknya kayak gini. Padahal baru kemarin banget ya kita bercanda nih, bilang wah nawar yang pelit. Supportnya kan di sini nih harusnya ya. Ini ada support 3260, tapi kita nawar 3170, dapat beneran loh Bapak Ibu. Cuman M-Trade belum masuk ya, justru malah kita ada pembatasan risiko atau stop loss. Dan kenapa kita belum masuk meskipun angkanya udah di 3170, sama persis plek kayak angka yang kemarin kita bahas di live, sama persis ya. Kenapa kita nggak beli? Karena volume transaksinya turunnya tuh gede. Ya, jadi kita cenderung wait and see dulu gitu. Jadi secakap apapun pattern ini kan sebenarnya mau bentuk cup with handle ya. Kalau diperhatiin Antamnya ini kan ini membentuk cup, ini ada bentuk handle di sini. Nah, ternyata dia gagal pattern cup with handle-nya. Hari ini turun, volumenya lumayan gede. Jadi kita exit dulu tadi. Nah, terus kemudian ada saham MDKA, nanti saya akan bahas lebih detail. MDKA-nya juga breakdown dari kemarin, breakdown-nya. Terus kemudian saham emas, menurut aku sih ya ini pas apes aja sih timingnya. Kemarin pas naik-naik, mestinya IPO-nya pas saham metals emas pas naik-naik sih. Ini dia IPO pas saham emas pada turun gitu. Jadi kena aksi profit taking juga, padahal dia baru IPO gitu. Terus kemudian ada beberapa saham yang lain yang saya ingin bahas, yaitu saham Poultry, main Java Cepin, volumenya agak kecil jadi kita nitip sendal ya tadi. Terus ada saham properti yang juga cukup aktif, pulp and paper, dan lainnya ada saham dari sektor sawit dan teknologi, kemudian dari sektor migas gitu ya. Nah teman-teman, nanti aku akan bahas lebih detail lagi soal saham emas yang kalian banyak tanyakan di awal live malam hari ini. Tapi aku pengen ngebahas dulu tentang beberapa update ya makro. Terus aku pengen bahas tentang AMMN juga gitu. Nah jadi di Indonesia ini sebenarnya ada beberapa sentimen positif gitu. Ada beberapa sentimen positif ya, di antaranya dari Indonesia ini ada kesepakatan dagang dengan Kanada. Kalau beberapa waktu yang lalu ada kesepakatan dagang dengan Eropa, CEPA namanya ya, CEPA gitu, CEPA bacanya gimana sih? Ya, jadi itu memberikan satu benefit banget buat Indonesia, di mana untuk beberapa produk tarif dagangnya tuh 0, dan seingat saya CPO tuh juga. Nah terus yang terbaru dengan Kanada. Nah kalau beberapa waktu yang lalu selain dengan Eropa, dengan Amerika tuh Indonesia juga nih CPO kakao ya, itu juga tarifnya tuh 0 gitu. Nah saat ini update terbarunya itu Indonesia tanda tangan kesepakatan dagang dengan Kanada. Kesepakatan dagangnya untuk menurunkan hambatan perdagangan dan mempermudah prosedur investasi. 90% barang yang diekspor ke Kanada bebas tarif selama 8-12 bulan ke depan. CPO ini disebut lagi. Jadi CPO itu bebas tarif di beberapa daerah di Eropa dan di Amerika, sekarang di Kanada. Minyak sawit, tekstil, kertas, dan makanan olahan ya. Nah ini merupakan perjanjian dagang bilateral pertama Kanada dengan negara ASEAN. Terus ekspornya Indonesia ke Kanada pada first half 2025 atau 6 bulan 2025 tuh naik 28% gitu. Nah meskipun tumbuh pesat pangsa ekspor ke Kanada itu sebenarnya masih sangat kecil ya. Yang gede itu kan Indonesia banyak ekspor ke China gitu, untuk berbagai macam
komoditas terutama batu bara kalau ke China. Kontribusinya tuh hanya 0,7% dari total ekspor ke Kanada. Sebelumnya seperti yang saya sudah bilang tadi, Indonesia juga sudah menandatangani kesepakatan dagang dengan Eropa. 80% produk ekspor Indonesia yang bisa masuk ke Eropa tanpa tarif. Contohnya minyak sawit, perikanan, dan tekstil. Selain Kanada dan Eropa, Amerika udah lebih dulu ngebebasin tarif buat ekspor produk CPO, kakao, dan karet dari Indonesia. CPO ketiga daerah ini bebas tarif. Nah, saham apa yang bakalan potensi diuntungkan? Pastinya saham CPO. Kita akan bahas CPO dulu sebelum nanti saya akan bahas tentang saham-saham emas ya. Jadi saham CPO karena tarif ekspor CPO ke Eropa, Kanada jadi nol, harga produk sawit Indonesia itu bisa lebih kompetitif dibandingkan dengan negara lain. Jadi demand bisa meningkat ya, dan buyer bisa lebih agresif mencari pasokan dari Indonesia, volume penjualan bisa meningkat. Apalagi Indonesia merupakan salah satu produsen CPO terbesar di dunia yang nyumbang lebih dari 50% produksi global. Nah, kalau harga CPO naik karena demand membesar, harga jual rata-rata atau average selling price bisa ikut naik, tidak hanya volume saja, meningkatkan pendapatan perusahaan juga. Nah, katalisnya yang positif dari CPO antara lain GAPKI, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia tuh memperkirakan ekspor minyak kelapa sawit ke Eropa tuh bakalan naik 21% gitu ya. Terus harga CPO diperkirakan naik 15% dan bisa nembus level 5.000 ringgit per ton di akhir 2025. Bahkan bisa sampai ke 5.500 ringgit per ton di kuartal 1 2026, dan ini tertinggi sejak Juni 2022. Nah, terus kemudian selain CPO, kita akan bahas pulp and paper juga ya. Jadi tarif 0% kertas ke Kanada membuat produk kertas tuh bisa lebih murah dan menarik bagi buyer gitu. Tekim dan INKP melakukan ekspor ke Amerika, tapi nggak ada rincian spesifik negaranya gitu. Nah, meskipun begitu, INKP itu punya kantor di Kanada, yang berarti mereka memang punya jaringan distribusi dan pemasaran langsung ke pasar Kanada. Jadi Tekim dan INKP sekitar 9-11% tuh penjualannya tuh dari ekspor gitu di first half 2025. Selain itu kita juga akan bahas otomotif ya. Otomotif ASI, Auto Imas, GJTL tuh Indonesia dapat penghapusan tarif impor suku cadang untuk barang Eropa. Nah, kalau suku cadang mobil impor makin murah, biaya produksi mobil atau komponen itu bisa lebih efisien. Margin emiten tuh bisa lebih bagus gitu, keuntungannya bisa lebih bagus. Tapi hati-hati ya, impor mobil di Eropa tuh jadi lebih murah dan bisa menimbulkan kompetisi yang makin ketat tuh buat produsen lokal gitu. Nah, saham lainnya yang akan terdampak positif dari sentimen ini ada logistik dan pelabuhan, IPCC, ASA, SMDR. Disclaimer, ini bukan rekomendasi buy, ini mesti harus dicek lagi chartsnya ya. Jadi Bapak Ibu mesti belajar di M-Trade Start, DM saya M-Trade Start Basic Trading Mastery, Sabtu 11 Oktober 2025 jam 10 pagi. Kalau teman-teman daftar M-Trade Start bisa belajar gratis di situ. Dan di akhir biasanya akan ada promo untuk M-Trade gitu. Nah, terus selain logistik dan pelabuhan, ada produsen pasar ikan seperti contohnya pakan ikan, bukan pasar ikan. Java dan Main, kalau ekspor seafood naik, permintaan pakan ikan dan udang itu juga ikut naik. Terus baja dan besi itu keras, mungkin bisa akan diuntungkan, tapi tidak semua saham ini bisa kita beli. Biasa karena fluktuasi, volatility, trend, dan likuiditasnya agak kurang bagus. Ekspor baja ke Eropa kan ya si keras. Terus consumer goods, ini ICBP, ini ekspor Indomie ke Kanada, dan ICBP ini Indofood, ini juga diuntungin dengan berbagai macam program pemerintah yang ngasih stimulus gede-gedean gitu ya ke Indonesia. Kemudian untuk tekstil ada PPRX, Argo bukan Agro, dan Ricci. Nah, jadi produknya bersaing dengan Vietnam, Bangladesh, peluang ekspor bisa lebih gede. Kita bahas dulu untuk sektor kelapa sawit ya. Meskipun di IDX ini emiten-emiten sawit tuh nggak ada yang langsung ya ekspor, tapi tetap aja terdampak positif. Karena apa? Karena harga CPO-nya bisa naik ya. Jadi selain average selling price-nya naik, selain ASP-nya naik, volumenya juga naik. Oke. Kita coba bahas dari AALI dulu. Jadi ada beberapa saham CPO yang paling steady itu AALI. Steady itu bukan berarti selalu bagus sebenarnya.
Steady itu gerakannya nggak liar, tapi gerakannya biasanya agak pelan-pelan. Naiknya pelan, turunnya pelan ya. Jadi Ali ini dia sering banyak sideways-nya. Yang di TokTok, yang di ET langsung aja ke Igoi aku @ellenmay_official untuk kalian bisa lihat chart Ali ya, Astra Agro Lestari. Nah, jadi teman-teman kalau perhatiin sama Ali ini uptrend, tapi kalau bentuk uptrendnya kayak gini kita sudah mulai berhati-hati untuk uptrendnya sebenarnya ya. Hari ini breakout lagi, tapi breakoutnya tuh dari sideways pendek. Jadi teman-teman yang belum ngerti ilmu trading kayaknya wait and see dulu ya untuk Ali. Dia secara laporan keuangan kemarin juga kalau nggak salah labanya tuh nambah 40% ya, kurang lebih, saya lupa ingat kalau nggak salah. Tapi dia secara result laporan keuangannya juga bagus. Kemudian Escrow ini secara laporan keuangan waktu itu ada pertumbuhan laba yang signifikan juga, dan hari ini ada ngegas. Jadi kalau ada yang punya Escrow bisa di hold, dan mungkin kalau yang belum punya nge-watch mungkin sekitaran 48-20-an, jangan ngejar di atas 48-20. Loh nanti nggak dikasih ya udah. Kemarin aja kita berandai-andai Antam dapat di bawah, nyatanya hari ini dikasih gitu loh. Tidak ada yang mustahil di market, dan di sini liquidity-nya kecil. Habis naik kencang bisa turun kencang. Aku pernah ngetes sendiri tuh waktu itu trading Escrow. Oke, kemudian yang menarik lagi ada saham SIMP. Di sini dia liquidity-nya lebih oke. Yang di TokTok, yang di ET langsung ke Igoi aku @ellenmay_official Ayo loading SIMP, ayo chartnya mana? Lambat. Internetnya kenapa lambat ya? Di hotel kenapa internetnya lambat begini? Sabar ya, sabar. Reload. Wah, ini kayaknya bersaing sama anak saya main game ini. Masa sih internet hotel bisa gini? Enggak ya? Ini ngeload chart SIMP-nya lama banget ya. Ya ampun. Lama. Gak keload nih. Yang di TokTok dan yang di ET ke Igoi aku, yang di Igoi sabar sedikit ya. Ini aku mau ngeload chartnya SIMP dari tadi loh, nggak bisa. Haduh. Sebentar ya. Nyangkut di emas terus nih loh. Siapa yang mau buka saham emas? Kok nyangkutnya tuh di situ terus? Disuruh bahas emas ini. Nyangkut di situ loh, malah Dell. Hah, siapa yang mau buka saham Dell? Error ini trading view-ku. Ayolah trading view, kerjasama lah. Baru kali ini loh errornya aneh begini. Saya mau buka saham SIMP bukan Dell atau ini. Harap bersabar Bapak Ibu. Kita reload lagi. What happened? Aduh. Nah, kita buka tab baru karena dia ngerror. Balik ke Dell lagi. Nah, akhirnya bisa setelah buka tab baru. Tadi di Dell terus sama emas terus. Ya ampun. Ya SIMP ini kelihatan dia dijagai di level 615, pernah jatuh sekali di bawah 615, kemudian naik lagi. Tepatnya dijagain banget di 610 sampai 615. Jadi kalau misalkan mau beli ini ya nawar di area itu lebih low risk lah ya. Kemudian kalau bicara saham CPO, kita mau bahas LSIP juga kok. Kayaknya nggak afdol nggak bahas LSIP. LSIP nih kayak dijagai di 1300. Breakdown dari itu ya udah cow aja, kalau mau beli ya nawar di area tersebut. Kemudian selain LSIP kita mau lihat juga untuk saham CPO yang lain. Kita tuh cuan banyak, M-Trade sempat cuan multi-bagger waktu itu dari saham TAPG dan DSNG. Yang di TokTok dan yang di ET langsung ke Igoi aku @ellenmay_official. Hari ini TAPG-nya breakout ya, jadi meskipun kita nggak dapat Escrow, memang sengaja sih nggak beli Escrow karena dia bid overnya tuh gampang banget naik, gampang banget dibanting gitu loh. Nah jadi gampang banget naik turun jadinya harganya. Nah ini TAPG ini hari ini naik juga dengan volume transaksi gede, tapi ini ada merah tebal. Merah tebalnya pas itu ada profit taking setelah naik tinggi. Jadi lumayan wajar. Hari ini ada hijau tebal lagi. Jadi tadi kita nyolong start, kemudian ya ini sebenarnya udah nggak ada resistance yang signifikan lagi. Ya, ini kalau kita lihat ini the sky is the only limit. Kenapa? Karena dia all time high, break all time high. Makanya
sebenarnya udah nggak ada resistance lagi. Resistance yang kita ambil di sini dari round number angka 2000. Ya, jadi ini menarik kenapa saham-saham yang lagi patternnya all time high, break all time high seperti ini tuh semua psikologinya semuanya cuan. Jadi nggak ada yang rugi, nggak ada yang nyangkut. Maka dari itu dibilang resistance-nya tuh dikit gitu loh, nggak terhalang. Karena biasanya kalau orang-orang yang rugi, yang nyangkut, mereka cenderung mau buang barang dulu gitu loh ya. Jadi itu psikologinya dibalik para nyangkuters. Kalau di sini semuanya cuan, antara mau ngehold atau mau profit taking. Nah, meskipun demikian Bapak Ibu teman-teman, kalau aku ada bilang the sky is the only limit, itu karena break all time high, bukan berarti dia nggak bisa turun, tetap ada resikonya. Oh, misalnya apa? Misalnya, kenapa sih kok misalnya bagus, sentimennya, chartnya bagus, kenapa masih bisa turun? Bisa aja ada big money mau ngumpulin barang, belum dapat barang gitu. Jadi ada yang jualan kecil-kecil, markdown, nggak dijagain, biar turun. Kenapa? Biar dapat barang di bawah. Bisa aja biar stop lossnya pada kesentuh, pada kena. Loh, nanti stop loss and trade kena juga, tersentuh juga nggak apa-apa. Kita kalau memang kena begitu ya stop loss dulu aja. Nanti kalau udah waktunya mantul, kita buyback lagi. Jadi ikan besar jangan dilawan, kita ikutin aja. Maksud aku kayak gini, misal nih ya, nih ternyata dia gagal breakout, ternyata dia retrace lagi, tapi volumenya masih bagus, biasanya tuh markdown kayak gitu. Nah, kita nggak tahu nih dia akan narik sampai sedalam apa gitu ya. Contoh ini saham yang dia turun tapi volumenya masih bagus terus, tapi turun terus, kita kan nggak tahu ya dia narik sedalam apa. Ya udah kita beli pas pantulan, kalau turun cut loss, beli pas pantulan, kalau turun lagi ya udah cut loss, jangan dibiarin. Kalau dibiarin nanti keseret lossnya jadi banyak banget gitu ya. Dan ada saatnya akan terjadi bottom, akan terbentuk bottom gitu. Dan jarang biasanya kayak gini tuh jarang. Kalau udah bentuknya uptrend biasanya ya dia akan jadi lanjut uptrend kayak gini patternnya ya. Ini cup with handle gitu. Oke, terus lanjut lagi disclaimer teman-teman semuanya ya untuk saham DSNG. Tadinya kita mau waspadai saham DSNG ini ada bentuk head and shoulders yang ditok-tok yang di YT ke Igoy saya @ellenme_official. Dan jangan lupa follow Igoy mtrade.us dan mtrade_id untuk saham US dan Indonesia. Ya, perhatikan di sini, ini bentuknya head and shoulders di Igoy aku @ellenme_official saat ini chartnya. Nah, ini tidak terkonfirmasi. Kalau terkonfirmasi dia breakdown. Pattern head and shoulders itu pattern bearish, pattern arahnya turun. Ternyata dia mantul, ya mantul ini mantul dari supportnya. Apakah dia bisa sampai ke level 1875 lagi? Kita lihat aja, kita wait and see. Hari ini entry tidak terlalu banyak masuk karena kita lagi mau nunggu dulu nih. Ini beneran nggak sih pantulannya atau jangan-jangan sementara doang gitu ya. Terus kita akan masuk ke sektor berikutnya yang juga diuntungkan dengan beberapa sentimen tadi, yaitu sektor pulp and paper. Nah, ini INKP TKIM ya. INKP ini juga sama nih, bentuknya mirip-mirip kayak DSNG, TAPG, yang dimana setelah naik kenceng dia tuh ada retracement sampai ke level 7.300 terus kemudian mantul gitu ya. Nah, mantul gitu. Tadi kita buy pada saat pantulan. Best price di level 7275. Nah, nanti kalau misalkan ada kena di 7275, semoga volumenya nggak gede. Kalau volumenya gede, kayak misal kayak gini. Nih contoh Antam. Kemarin kan kita bilang ya, tunggu deh di support 3170. Hari ini kena. Tapi volumenya nggak bagus. Jadi kita nggak masuk. Volume itu penting sekali gitu. Terus Tekim juga akan potensi diuntungkan nih dengan dilonggarinnya tarif impor di Eropa, di Kanada, dan juga di Amerika untuk kertas, pulp and paper. Kan mereka butuh banget itu ya. Tisu itu buat bersih-bersih gitu. Bersyukurlah di Indonesia pakai air. Yang di tok-tok yang di YT ke Igoy aku @ellenme_official. Nah, ini juga masih di area support, kayaknya bakalan masih sideways, belum kencang banget naiknya. Nawar di 6.800 kayaknya oke deh, sabar-sabar nunggu di situ. Asalkan nggak jatuh dengan volume transaksi gede. Aku tidak membahas saham logistik dan pelabuhan, aku mau ngebahas saham yang lebih liquid. Di sini ada saham otomotif yang sebenarnya 30% pendapatannya bukan dari otomotif lagi, tapi udah dari UNTR, anak usahanya di bidang pertambangan dan jual alat berat kontraktor pertambangan yang sudah di berbagai bidang. Sebenarnya ini adalah perusahaan konglomerasi ya. Nah, jadi teman-teman
ASII ini M-Trade ada buy and hold ASII ini sudah cuan sekitar 15% untuk jangka menengahnya. Sedangkan jangka pendeknya ini kita baru buyback beberapa hari yang lalu 23 September. Hari ini dia agak-agak slow down sedikit. Nah, aku mau kasih satu disclaimer untuk TAPG. TAPG bentuknya breakoutnya mirip kayak gini. Bisa jadi dia akan ada beberapa sideways atau retracement normal dalam beberapa hari ke depan. Jadi kalau misalkan mau nawar ya kayaknya masih akan dikasih kesempatan. Teman-teman yang di TokTok yang detail langsung ke Igoy aku @LME_official untuk bisa melihat chartnya. Oke, terus kemudian mari kita lihat saham dari sektor masih dari anak usahanya Astra International. Sebenarnya ya kita lihat auto ya, Astra, anak usaha Astra International itu Astra Auto Parts Tbk ya, ini sempat naik tinggi dan ini ada retracement ya, seperti yang teman-teman mungkin yang ngikutin aku lama tahu kita suka banget dengan retracement play daripada ngejar di atas, dan ini kita lagi watch banget si auto ini kayak dekat support di 2280. Oke. Terus kemudian bagaimana kabarnya? Aku pengen bahas saham Bakri tapi udahlah ya, nanti dikira aku pom-pom saham Bakri dari kemarin. Ada retracement sedikit untuk saham Bakri, normal. Tapi ya udah, aku mau bahas yang lain dulu. Yang tadi aku bilang ada yang dapat diuntungkan dari dilonggarinnya tarif dagang dengan Kanada, Eropa dan Amerika. Salah satunya adalah Java. Ya, pakan ikan gitu. Nah, perhatiin Java ini teman-teman, dia lagi mantul dari normal retracementnya ya, jadi kemungkinan ini belum tentu akan langsung ngegas naik, dia bentuknya bisa sideways gitu ya, bisa sideways. Jadi Java kalau misalkan ada ya kita swing trading dulu. Nah kemudian tidak hanya Java, Cepin tadi juga sama membentuk pattern yang sama, ini mantul sedikit tapi pantulannya tidak dengan volume transaksi yang besar, jadi ada kemungkinan dia akan naik tapi naiknya abis itu sideways, jadi kita akan pakai buat jangka pendek gitu ya. Jangka pendek profit taking maksudnya. Terus kemudian ASA GJTL aku nggak bahas, IMAS aku nggak bahas karena aku agak-agak kurang serak dengan liquidity dan volatility-nya gitu. Terus ada yang menarik lagi dari Global Oil yang di TokTok yang detail, langsung ke Igoy aku @LME_official. Global Oil, kenapa harga minyak belakangan ini fluktuatif naik turun? Nah ada beberapa sentimen lumayan gede, dan kalau teman-teman ngelihat emas lagi turun sekarang peluangnya trading di saham apa nih? Hari ini yang lagi memanas saham minyak. Kenapa? Karena stok minyak Amerika tuh turun besar-besaran. Jadi badan swasta di Amerika, API, American Petroleum Institute, dan badan resmi di pemerintahnya EIA, Energy Information Administration, tuh ngelaporin bahwa persediaan minyak mentah di Amerika tuh berkurang 3,8 juta barrel pada September 2025. Artinya stok cadangan minyak di Amerika tuh makin menipis. Dan market langsung bereaksi, harga minyak tuh sempat naik sampai 65 USD per barrel gitu ya. Jadi secara geopolitik ya, kondisinya tuh bikin pasokan makin seret. Apa yang terjadi secara geopolitik? Ukraina tuh melancarkan serangan drone ke fasilitas energi Rusia di September 2025. Nah, dampaknya kilang dan infrastruktur Rusia tuh bisa terganggu, ekspor juga bisa terganggu. Di saat yang sama, ekspor minyak dari wilayah Kurdistan, Irak Utara itu juga masih berhenti sejak awal tahun karena sengketa utang dengan Turki gitu ya. Dan dua hal ini membuat supply global tuh makin terbatas gitu. Teman-teman yang di TokTok yang ke Igoy, nanti aku akan bahas tentang saham-saham minyak gitu. Kemudian yang ketiga, China. Ya, China tuh ada jalan belakang beli minyak Iran lewat Indonesia gitu. Padahal Indonesia itu net importin butuh impor, bukan eksportir besar. Tapi data bea cukai itu China tiba-tiba mencatat impor 630.000 barrel per hari dari Indonesia pada Agustus 2025. Loh kok bisa? Ternyata menariknya minyak Iran itu dipindahin di laut lewat kapal perantara sekitaran Batam, terus dicap seolah asal Indonesia, terus dikirim ke pelabuhan di China. Jadi ada pasokan bayangan dari Iran yang tetap masuk ke pasar. Ini bikin harga minyak nggak melonjak terlalu tinggi.
Terus kemudian Trump itu pro energi fosil. Berikutnya yang bikin harga minyak tuh fluktuatif. Donald Trump tuh dikenal pro terhadap minyak dan gas serta batu bara. Dan dia tuh nggak pro EBT ya, electric vehicle gitu. Makanya berantem kan sama Elon Musk ya. Dia tuh ngedorong Amerika untuk produksi lebih banyak minyak, termasuk mempermudah izin kilang. Yang unik baru-baru ini Donald Trump tuh juga bilang ke China, hey lu kalau mau beli minyak dari Iran silahkan, tapi jangan lupa beli juga dari Amerika gitu kan. Jadi karena diancam-ancam beli minyak dari Iran, ya mereka pintar muter dulu. Mungkin Irannya takut, ya muter dulu gitu ke Indonesia. Pesannya tuh dua, Trump realistis bahwa China butuh minyak murah dari Iran, tapi dia juga promosi minyak Amerika biar tetap laku. Nah kesimpulannya harga minyak sekarang itu nggak naik terus, tapi lebih ke fluktuatif dalam rentang waktu tertentu, sideways, karena ada tarik menarik, dan ini menarik buat di tradingkan, trading cepat, bukan yang ngehold lama kayak investasi jangka panjang gitu. Dorongan naiknya stok minyak di Amerika menipis, ada konflik Rusia Ukraina, dan ada ekspor Kurdistan yang terhenti, kemudian penahannya tuh turun, jadi artinya ada pasokan ilegal atau jalan belakang dari, bukan ilegal sih ya, tapi maksudnya tuh legal aja, tapi dari Iran itu dia kayak takut sama Amerika mungkin, jadi ngakalin, yaudah kita lewat Indonesia aja yuk, lewat Indonesia. Oh oke. Potensi produksi minyak Amerika tuh jadi maksudnya biar nggak bikin masalah lah sama Trump gitu, kira-kira kayak gitu. Oke, terus apa yang dari dalam negeri bikin minyak atau energi ini juga menarik sebenarnya, karena anggaran energi naik 2 kali lipat seperti yang aku bahas di live kemarin, udah banyak banget. Ini sektor energi itu anggarannya naik 2 kali lipat, jadi 402,4 triliun untuk peningkatan lifting migas, program energi hijau PLTU, dan subsidi energi BBM, listrik, LPG. Nah saham yang diuntungin kemarin kita sebenarnya juga udah bahas ya, tapi kita akan bahas lagi untuk beberapa yang lain hari ini ya. Oke, kita coba bahas dari kabarnya gimana saham-saham perminyakan hari ini, teman-teman yang di TokTok, yang di ETK Iko aku @ellen_official. Mari kita lihat saham migas. Medco yang pertama, Medco ya, M-Trade sudah profit taking jangka pendek, dan saya juga sudah profit taking jangka pendek buat Medco. Jadi kita ada swing trading, tapi jangka menengahnya kita masih hold cuan 9%-an di breakout dari pattern falling wedges. Jadi kalau mau beli sih sebaiknya nawar-nawar dulu aja, jangan dihajar di atas, oke ya. Terus kemudian ada Elnusa Tbk. Teman-teman yang mau join M-Trade bisa DM saya. Belajar dulu di M-Trade Start tanggal 11 Oktober jam 10 pagi ya, bisa belajar gratis di situ. Oke, terus kemudian ya ini Elsa lagi di area supportnya, ada potensi dia akan memantul sampai ke area 525, tapi pantulannya nggak akan cepat, dia akan tertahan dulu sementara di 505, zigzag di sini, tapi kalau bisa mau sabar bisa ke 525. Stop loss jika turun di bawah 480 ya. Terus kemudian Pegas ya, Pegas hari ini lagi di area support sekitaran 1715, 1710. Dia gerakannya agak lambat tapi low risk ya, dia nggak terlalu fluktuatif gitu. Kalau mau buy sebenarnya lumayan low risk pas di area support. Terus kita mau cek untuk saham yang lain. Energi jangka pendek nih udah siap-siap profit taking, si M-Trade juga sudah profit taking untuk jangka pendek ya. Jangka menengah sekarang cuan up to 9%-an. Oke, terus aku pengen ngebahas saham ESA. ESA ini dia ekspansi ke bisnis bioafter, dan ya ini dia lagi sideways banget sebenarnya, tapi kelihatan ada pattern akumulasi yang menarik. Terus aku kepengen bahas AMMN, random dikit ya, dan aku mau bahas ke saham emas yang tadi aku udah janjiin di awal aku akan bahas saham emas, tapi aku mau bahas AMMN dulu. Nah teman-teman perhatikan di sini di IG aku @ellen_official. Chartnya ini kan kalau saham emas yang lain kan udah sempat naik ya, tapi AMMN ini dia paling anomali, paling turun sendiri gitu di antara ketika yang lainnya lagi naik-naik gitu ya.
gitu. Jadi AMMN ini perusahaan apa sih? Dia beroperasi di bidang tambang, tembaga, dan emas, termasuk mengelola operasional pertambangan, batu hijau, juga ngebangun atau ngoperasiin smelter dan fasilitas pemurnian. Nah, tahukah teman-teman bahwa di kuartal 1 2025 penjualan AMMN ini anjlok sangat drastis. Itu turun 99,6% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Nah, penyebab penurunannya dari kinerja AMMN penjualan nih karena ada fase trial smelter, yakni periode transisi ketika produksi tembaga murni copper cathodes mulai berjalan di akhir Maret. Jadi selama kuartal tersebut perusahaan itu hampir tidak mencatat penjualan dari smelter ya. Jadi karena omset tembaganya turun tajam, AMMN tuh mengalami kerugian di kuartal 1 2025 ya, dibalik divisi laba di tahun sebelumnya gitu. Nah, jadi beberapa aksi korporasi yang selain yang tadi ya soal proyek smelter itu yang mencuri perhatian untuk AMMN tuh, yang pertama AMMN tuh mengumumkan program share buyback senilai 835 miliar. Itu sebenarnya sentimen positif. Yang kemudian yang kedua, Komisaris Alexander Ramsey itu katanya mengejual 283 juta lembar saham, still need to be confirmed ya. Aku dapat infonya begitu. Itu berarti sekitar 0,39% pada Agustus 2025. Gitu, di angka kalau nggak salah 8075-an per lembar saham, rata-rata senilai total 2,3 triliun gitu. Nah, kabarnya still need to be confirmed juga, grup Salim tuh kabarnya juga ngelepas 160 juta sama AMMN. Jadi ini menurunkan kepemilikannya. Nah, jadi sebenarnya yang menyebabkan AMMN turun ini tuh bukan karena sektornya yang kurang oke, tapi karena memang kondisi internal, ada transisi operasional smelter daripada faktor eksternalnya gitu, dari sektoral gitu. Oke, nah terus jadi teman-teman pertanyaannya bagaimana yang punya AMMN ini? Kalau M-Trade udah dari kapan udah nggak ada AMMN nih, udah nggak ada, jadi avoid dulu aja. Nanti tahun depan bisa bagus lagi nggak? Bisa kok kalau misalkan dia udah transisi ke smelternya dia. Nah, terus sekarang kita mau bahas saham emas-emasan yang turun, karena aku percaya banyak banget yang penasaran, yang di TokTok, yang di IT. Langsung aja ke Igoi aku @LNB_official. Kita akan bahas dulu sebenarnya dari harga emasnya. Bagaimana kabarnya harga emas? Harga emas memang masih naik ya, jadi 2 hari ini turunnya cuma normal aja. Aku sempat ngecek ke temanku yang jualan emas ya, toko emas, ternyata juga kemarin loh aku ngecek masih naik ya, masih naik gitu. Jadi sebenarnya masih trennya masih oke, masih naik gitu. Nah, terus kemudian kalau kita perhatiin Antam ini sebenarnya dia juga ada nikelnya juga ya. Dan kalau kita perhatiin ini turun ke level 3160 3180 dengan volume transaksi lumayan gede. Kita exit dulu gitu. Jadi trader tadi exit dulu. Masih mau masuk nggak? Masih dong, kita watch ya, kita watch. Sekarang nge-watchnya jadi turun karena support tersentuh di sini dan volume gede, kemungkinan support berikutnya masih bisa tersentuh ke 2800. Pertanyaannya kalau punya saham ini gimana? Kemarin bentuknya petalnya bagus, terus kemudian turun gimana? Kalau M-Trade tadi udah stop loss yang posisi atas, yang posisi bawah kita profit taking. Jadi ada 2 posisi. Yang posisi atas tuh jangka pendek beli di atas, karena udah jangka pendeknya udah profit taking yang pertama, terus buyback lagi di atas. Sedangkan kalau yang jangka menengah ada di bawah dan udah tadi profit taking. Kira-kira kayak gitu. Nah, sebelum teman-teman nanya tentang kalau punya saham ini gimana kalau turun rugi, sebaiknya sekarang stop beli saham dulu. Kenapa? Karena berarti belum tahu caranya jualan. Beli saham gampang, jualannya yang banyak orang bingung. Caranya biar kamu ngerti cara jualan, nomor 1 money management ya. Jadi setiap angka berapa kamu siap rugi, itu kamu masukin duitmu sebesar nilai itu atau sekecil nilai itu. Kemudian yang kedua, belajar metode super trader. Start pertamanya bisa di M-Trade Start 11 Oktober, DM saya M-Trade Start, gratis pula, dikasih gratis ya kan. DM saya M-Trade Start, nanti dikasih linknya. Kalau mau ketemu saya langsung di workshop super trader itu next batch di April, atau kalau mau ikut M-Trade nanti di akhir M-Trade Start ada promo. But maksud saya yang paling penting kamu harus belajar dulu, mesti ngerti kalau misalkan naik profit takingnya gimana, pakai trailing stop gimana, kalau turun gimana.
oh bukannya pakai support itu. Lah kenyataannya udah tahu support, kalau supportnya ke jebol di bawah masih stres. Kenapa? Berarti salah di money managementnya di awal gitu ya. Banyak orang gak bisa stop loss karena masuk duitnya kegedean, dan itu mempengaruhi objektivitas analisisnya, kira-kira kayak gitu. Loh kalau aku gak stop loss boleh gak sih Miss? Wah itu strategi trading yang udah level 2, level 3 dijelasin di workshop. Besok hari Sabtu, Minggu ada workshop tapi udah full. Kalau mau ikut yang April itu kita jelasin. Nah jadi ideally semestinya stop loss. Kalau kamu nggak stop loss, ada caranya, ada syaratnya, ada tapinya. Oke ya. Pokoknya di sini yang di live nggak boleh dulu pakai cara nggak stop loss. Oke. Terus kemudian kita mau bahas saham PESAP. PESAP itu M-Trade sudah keluar kemarin karena kita antisipasi. Tapi sebetulnya sejujurnya ini turun, dia volumenya tuh masih cakep. Cuman M-Trade kita kemarin jual PESAP ya, review sell untuk PESAP-nya. Aduh, mesti harus login lagi. Bentar. Udah nih. PESAP mana? PESAP. Oke. PESAP kemarin yang jangka menengah profit taking 24%, yang jangka pendek kita udah tektok berkali-kali, udah ada profit taking sebelumnya. Yang ini yang jangka pendek ini ada yang untung, ada yang stop loss untuk PESAP-nya. Tapi masih banyakan untungnya, masih banyakan hijaunya gitu ya. Oke, jadi ini kalau nggak kelihatan aku mundurin sedikit nih saham-sahamnya. Oke ya, jadi aku mau kasih satu analisis buat PESAP. PESAP ini normal retracement sebenarnya. Patternnya dia juga masih oke. Ini turun dengan volume transaksi kecil. Sampai kapan dia normal, sampai kapan dia nggak normal. Batas 510 itu masih normal. Di bawah 510 udah nggak oke. Apalagi di bawah 482. Makanya di bawah 510 tuh level stop loss. Di bawah 482 level stop loss juga. Teman-teman yang di TokTok yang di IKOI aku supaya bisa lihat chartnya @ellenmay_official, dan teman-teman perhatikan di sini ketika dia turun volumenya semakin mengecil, dan kalau dia jatuh dengan volume transaksi gede cowok aja. HRTA tadi aku sebelum terbang aku sempat profit taking di HRTA, tapi sebetulnya ini just profit taking jangka pendek aja, normal aja. Turunnya juga masih volume transaksinya kecil. So it's just normal. Semuanya masih normal gitu ya. Fluktuasi normal. Tins normal retracement, normal aja. Tadi aku sempat ngetes, aku jangka pendekku aku profit taking di 14 berapa ya? 14 berapa masih bisa jualan gitu ya. Jadi just normal profit taking jangka pendek. Yang mau beli nawar deh di 1300 ke bawah. Tadi anakku iseng beli ya dikit. Berapa lot sih? Dikit lah buat lucu-lucuan biar dia happy. Cuman nggak banyak karena aku kasih tahu jangan dihabisin duitnya, dikit aja. Nanti kalau turun masih punya duit lagi. Lo average down dong. Bukan sih, sebenarnya piramida, bukan average down gitu. Tapi ya mumpung libur ya. Jadi mumpung libur gitu. Jadi buy on retracement, nanti tunggu sekitaran level 13 sampai 1245 gitu. Kalau sama anak saya nggak mau terlalu strict ngatur tentang buy sell-nya gimana. Jadi biar dia ngerasain cuan, biar dia ngerasain rugi, biar dia ngerasain lah gitu. Kalau terlalu diatur nanti dia jadi tidak termotivasi. Oke ya, sedikit aja, kecil-kecil aja, nggak usah banyak-banyak. Terus kemudian bum. Aku kaget tadi, aku suruh anakku buka akun baru, terus dia gini, beli saham apa? Saya bilang gitu, dia bilang Bumi. Hah? What the heck, kok kamu bisa tahu saham Bumi dari mana? I don't know. Ya udah sana beli. Tapi kan di bucuan, harusnya ilmunya kan enggak kan. Ya sudah sana beli mumpung dia mau. Ya sudah dia beli dikit banget gitu, buat lucu-lucuan. Terus saya bilang, duitnya jangan dihabisin ya. Nanti ini bisa turun, kalau turun beli lagi gitu. Oke ya. Turun beli lagi di angka berapa? Sekitaran level 134, 129 sampai 134. Ngantuk ya ampun. Oke, di sini. Bum, sabar. Jadi biar nggak stres nanti kalau misalkan turun kayak saham mas-masan Dewa
M-Trade lagi hold jangka menengah, lagi cuan lumayan nih M-Trade ya. Dewa, Bum Bum, ini cuannya lumayan. Nih coba lihat ya. Dewa, Bum Bum, dan Tins. Dewa 15 sampai 18%. Tins 34 sampai 39%. Susah loh ngajarin anak tuh investasi jangka panjang. Lebih gampang ngajarin trading. Kenapa? BCA belinya udah valuasi murah banget. Turun tuh 2 mingguan, terus 2 mingguan kalau nggak salah 2 apa 3 mingguan, sebulan kali ya. Rugi dia 200.000 doang ruginya. Dibilang gini, mah aku rugi 200.000 ini bisa buat makan enak. Oh ya juga sih ya, udah terserah kamu lah. Terus tak suruh trading. Ya dibilangin nggak bisa kok, lagi murah valuasinya. Valuasi itu apa mah? Aduh ya juga ya, susah saya jelasinnya. Valuasi itu PBV saya jelasin, PER jelasin, nggak ngerti. Ngertinya pokoknya cuan itu sama dengan makan, jajan, seneng-seneng, mainan, ya itu currency-nya mereka. Ya wes lah, trading aja lah nak, trading aja lah daripada kapok di saham. Yang gede tuh rada-rada kapok gara-gara beli saham valuasi murah, ya nggak cuan gitu loh. Belum cuan, sudah bagus valuasinya. Dewa alah balik lagi ke sini. Tunggu retrace sampai level 240-an, 250, 240. Udah dikasih banyak saham bagus. Kalau di M-Trade biasanya kita kasih yang pas di retracement-nya. Kalau di live aku bahas sesuai dengan sentiment market, dan mungkin retracement-nya masih harus nunggu. Kalian harus bersabar. Kayak join M-Trade. Bisa dapat ilmunya, belajar di M-Trade Academy, dan bisa belajar dapat dari trading ideas-nya juga. Di Lichunwan, saham-sahammu sudah tak bahas banyak. BCA, BMRI, banking. Aku mau bahas sedikit ya. Untuk saham banking, ada sedikit sentimen untuk saham banking. Saya kelupaan bahas saham banking. Mari kita lihat saham banking. Oke, ada bank yang sudah rilis kinerja Edmonds 2025. Ada saham BBCA dan juga BNGA. Coba diperhatikan di Igoi aku. Ya, perhatikan di sini teman-teman semuanya. Ngantuk. NII-nya kita lihat change-nya atau perubahannya. BCA tuh ya perusahaan gede. Ini NII-nya masih bisa nambah 5%. Bagus. Terus kemudian ini BNGA dia turun 2% secara tahunan. Kita lihat secara tahunan aja biar nggak cyclical. Karena kalau month on month itu cyclical banget. Net profitnya BCA tuh di Juni kemarin itu year on year sempat 12%. Ini jadi 9% masih sesuai kok dengan guidance-nya. Guidance atau prediksinya mereka sendiri tuh single digit sebenarnya. Oke, terus BNGA ini agak turun dikit nih gitu ya. Kalau dibandingin kan kelihatan ya kayak gini ya. Terus makanya kalau aku sih dibilang valuasi murah BNGA ya, valuasi dari dulu murah BNGA, tapi secara historical BCA diskon valuasinya. Tapi susah aku ngejelasin anakku, biarlah dia belajar finance dulu, sekolahin finance. Makanya kalau anak-anak nanya ke saya, mama kuliah apa? Finance. Kalau zaman dulu kan orang tua bilang dokter ya. Saya bilangnya kalau nggak finance, entrepreneurship, pasar modal, tidak untuk diikuti bapak ibu. Oke ya. Terus kemudian perhatikan lagi ini BCA dan BNGA, dana pihak ketiganya ya, dana pihak ketiga itu BCA ini nambah 5%, BNGA nambah 8% secara tahunan. Artinya apa? Artinya makin banyak loh orang-orang yang naruh duit di bank gitu ya, makanya likuiditas tuh nggak kurang kok di bank. Oke, terus ini NIM-nya naik, BCA bagus. Terus ini COC, cost of credit naik dikit, ini masih oke. Loan to deposit ratio-nya kecil, ini BNGA juga bagus. Loan to deposit ratio-nya 83%, kalau ini makin kecil makin bagus. Ya, artinya nggak semua duitnya mereka tuh diutangin ke orang gitu loh.
artinya masih punya duit, mereka masih punya persediaan duit lah gitu, nggak BU amat lah ya gitu. Terus kemudian nih PBV nggak bisa dibandingin kayak gini, ini dari dulu BNGA PBV-nya juga selalu di bawah BCA. Nah PBV BCA itu rata-ratanya biasanya di atas 4, ini di 3,63, itu masih di standar deviasi minus 2 dan lambat naiknya, tapi memang ya saham investing bukan saham trading gitu. Oke, terus ada beberapa info saham US, kayaknya kita bump melalui IGOI-nya mtrade.us aja. Jadi follow IGOI mtrade.us ya. Terus kemudian follow IGOI Cryptofolio juga untuk dapetin info-info tentang kripto. Kalau saham Indonesia di mtrade_id. Oke, Barito. Ting. Sebentar ya. Barito, BRPT. Barito normal, retracement nih mirip-mirip kayak Boom Dewa lah, biarin. Nah ini kalau turun nih ya, tak kasih tahu anakku, semoga nggak pas sekolah. Susah sekolah dari jam berapa? Jam 7 sampai jam 3. Sekolahnya pagi jam 7 sampai jam 3. Gimana suruh beli sahamnya? Terus habis itu les. Ini area retracementnya di sini. Wah, kalian pasti nungguin kan. Ini mtrade juga nge-watch Petro nih kalau ada retracement sekitaran 52, 50-an, 56 gitu. Ya, BRPT tadi kelupaan sebut angkanya ya. Maklum ya, saya sudah ngantuk sekali. Di 3.200 sampai 3.000. Bentar, saham US tuh kemarin tim kita screening, ada yang bagus. Bentar ya, tak bukain dulu saham US. Saham US. Oh, ini. Disclaimer ya. Rugi gak boleh nyalain. Kalau untung gak traktir juga. Haha. US stocks. Ini ada yang breakout kemarin, cakep. Natural Fuel Gas Company. Loh, narasinya sama toh. Migas. Kita trading aja sih. Aku kemarin masuk disclaimer ya, nggak ajak-ajak ya. Oke. MDKA. Raja Emas. MDKA udah dibahas tadi, cowok dulu aja. Raja sideways, cowok dulu. Emas, nah ntar dulu deh emasnya. Nanti aja deh, saya belum tertarik. Si dia, jadi iya, saham Papa Pepe masih menarik. Ya, ini turun dikit, retrace dikit. Aku ajak anakku beli ini, semoga nggak pas sekolah. Oke. Terus LC udah dibahas tadi. Apalagi ya, tadi kalian tuh minta apa sih? MTech. Lagi resistance, tadi sempat breakout dikit, sideways patternnya. Sebenarnya big patternnya bagus, tapi jangka pendeknya bisa agak sideways dikit gitu. Ya udah gitu aja. Besok di morning briefing mtrade ya, ketemu di morning briefing mtrade. Thank you semuanya yang udah nyimak. Jangan lupa DM saya mtrade start buat dapetin link belajar gratis Basic Trading Mastery Sabtu 11 Oktober jam 10 pagi. Pasang alarm. Oke? Gak boleh arisan, gak boleh main padel 11 Oktober jam 10 pagi. Kenapa? Karena bisa jadi ini jadi hari mengubah hidupmu, masa depanmu. Cita-cita pensiun mau ngapain? Trading. Biar apa? Nggak pikun dan dapat duit. Semangat. Oke? Semangat apa? Trading. Investing bisa nggak? Pakai chart? Bisa banget. Mau ngecek USD mau kemana? Bisa. Ngecek emas mau kemana? Bisa. Pokoknya semua orang harus bisa charting. Semua orang harus bisa super trader. 11 Oktober jam 10 pagi DM saya mtrade start supaya kamu dapat linknya gratis. Salam profit. Thank you.